Halo, Assalamualaikum. Salam jumpa kembali para sahabat Semesta Rasa di channel Semesta Rasa. Bersama saya Kang Dani. Hari ini kita akan membahas topik mengenai rasa sesuai dengan nama channelnya. Para sahabat semua, apabila kita hidup tanpa menemukan dan mengembangkan potensi spiritual kita, maka hidup ini menjadi tidak seimbang. Dan tantangannya adalah bahwa hidup itu butuh keseimbangan. Mungkin ada yang beberapa di antara para sahabat semua berpikir, saya tanpa mengembangkan spiritual saya hidup saya fine-fine saja. Betul memang bisa fine-fine saja. Cuman itu tidak berlangsung lama. Karena ada masanya nanti, ya, Tuhan akan memanggil Anda untuk menemukan dan mengembangkan potensi spiritual Anda. Kenapa? Karena tubuh kita ini terdiri di atas dua hal, yang zahir maupun yang batin. Dan batin ini sangat erat kaitannya dengan spiritualitas. Maka dari itu, sebelum kita mungkin diingatkan ya oleh Yang Maha Kuasa, ada baiknya para sahabat memulai perjalanan spiritualnya, menemukan dan mengembangkan potensi spiritualnya sejak sekarang bersama saya di sini. Oke? Nah, salah satu bagian dari spiritualitas yang tak terelakkan harus difahami dan dikembangkan adalah mengenai rasa. Ya. Karena diri kita ini memiliki bermacam-macam rasa, bermacam-macam tingkatan rasa. Semakin mendalam, semakin tajam. Karena rasa ini apabila kita sudah dalami dan kembangkan, ya, pahami dan jalankan, maka kita bisa menyamakan rasa atau disebut satu rasa. Ya, kalau kita bicara satu rasa itu seakan-akan misalnya dengan orang lain atau bahkan dengan alam, kita bisa merasakan pantulannya atau kita menjadi cerminnya. Contoh, misal saya sama istri, karena sudah satu rasa, sering sekali dia menginginkan sesuatu tanpa dia bicara. Itu saya sudah mengetahuinya. Bahkan kadang-kadang pada saat saya masih di luar, lalu dia seperti menginginkan sesuatu, itu rasanya sampai ke saya, padahal saya jaraknya jauh. Dan pada saat saya pulang, ya, apa yang dia inginkan sudah saya bawakan. Dan itu terjadi berulang-ulang. Karena apa? Karena sudah satu rasa. Ya, dan banyak lagi contoh lainnya. Nah, maka dari itu saya mengajak para sahabat Semesta Rasa semua untuk mulai mengenal dulu apa saja sih rasa-rasa yang ada di dalam diri kita. Ya. Rasa yang paling awal, ya, yang berada di zahir diri kita. Apakah itu? Rasa panca indera atau rasa zahir kita. Ini yang terkait dengan seluruh bagian tubuh kita, dari penciuman, dari pendengaran, dari ucapan, dari sentuhan kulit, semuanya itu ada rasanya, ya. Rasa manis, rasa pahit, ya. Kemudian rasa telinga mendenging mungkin, ya. Dan rasa-rasa lain yang kaitannya dengan zahir tubuh kita. Ya, misalnya kita memegang sebuah logam, oh ini rasa logamnya seperti ini, ya, bisa kita rasakan tuh. Berbeda apabila kita memegang sebuah kayu. Berbeda pula kalau seandainya kita memegang sebuah kertas. Atau kita makan, rasa sambal, oh rasanya seperti ini, pedas. Rasa gula, oh rasanya seperti ini, manis. Nah, itu semua terkait dengan rasa zahir di dalam diri kita. Ya. Kemudian selanjutnya adalah rasa pada jiwa kita atau rasa jiwa. Ini kaitan dengan emosi kita, baik yang positif maupun negatif. Contohnya seperti apa? Kalau yang negatif, rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, rasa malu. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, kemudian kita merasakan malu, nah itu rasa malu. Lalu kemudian kalau misalnya kita melakukan sesuatu penuh dengan emosi, itulah rasa marah, ya, rasa marah. Dan ini ada kaitannya dengan zahir kita juga, ya, karena dia masih
menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita misalnya marah, mendapatkan rasa marah, ya, amarah kita menggegak, biasanya zahir kita akan mengikuti. Contohnya seperti apa? Bisa jadi mata kita merah, alis kita berkerut, ya, kemudian nafas kita seperti ngos-ngosan, ya, kemudian mungkin badan kita panas. Nah, itu rasa amarah yang ada di jiwa yang terkait dengan zahir kita, karena kita masih dalam satu kesatuan, ya. Kemudian kalau misalnya kita sedih, ya, kemudian sampai menangis, wajah kita terlihat sedih, kecewa. Nah, jadi memang rasa sedih ini pun ikut menggerakkan ekspresi wajah maupun gestur tubuh kita. Nah, selanjutnya di tahap yang lebih dalam adalah rasa diri sejati. Nah, rasa diri sejati ini lebih hakiki. Tidak ada hal yang negatif di dalam rasa diri sejati. Yang ada semuanya positif. Ya, rasa ingin mendekat kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa rindu, ya. Kemudian kaitannya lebih kepada vertikal, ya, rasa kepada yang Maha Kuasa. Karena kita adalah ruh dari Allah yang selalu ingin kembali kepada Sang Penciptanya. Nah, di rasa diri sejati inilah timbulnya rasa itu, rasa ingin kembali kepada Yang Maha Kuasa, rasa ingin mengenali, ya, ingin bertemu. Nah, itu adalah gerakan rasa dari diri sejati. Kalau sekiranya para sahabat semesta rasa merasakan hal seperti itu, ingin mencari Allah, ingin menemukan Allah, ingin bertemu dengan Allah, artinya sudah ada panggilan dari diri sejati untuk bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Dan kalau sudah ada rasa itu, jangan sekali-sekali untuk menghindarinya. Atau apa bahasanya sekarang tuh, mendenial, ya. Seakan-akan tidak ada. Pokoknya saya tidak mau, saya masih pengen yang lain-lain. Karena efeknya nanti fatal. Ya, nanti fatal. Akan ada masalah-masalah yang membuat Anda akhirnya manut dengan rasa itu. Ya. Jadi sebelum dapat masalah, sebelum dapat tantangan hidup, apabila rasa itu sudah terbit di hati, ikuti. Jalankan. Dan bisa jadi Anda menonton channel ini adalah bagian daripada mengikuti rasa diri sejati Anda yang terbit. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa, hidayah bagi Anda, suatu keberuntungan bagi Anda. Anda banyak harus bersyukur. Ya. Nah, inilah rasa diri sejati. Ya, kaitannya dengan ruh, sudah lebih dalam lagi. Ya, ruh bahkan sampai ke Ruh Kudus, Ruhul Hayat. Ya. Lalu kemudian masuk lebih dalam lagi. Dan ini sudah tidak bisa lagi kita atur-atur, ya, karena ini sudah lebih hakiki lagi, ya, rasa keheningan atau hampa, atau kalau kita istilahkan rasa sejati diri, titik awal daripada cipta rasa, titik akhir daripada sirna rasa, ya. Kalau kita memulai perjalanan ini dari zahir kita, tentunya ini adalah perjalanan ascending atau naik, ya. Rasa yang ada di zahir naik ke rasa jiwa, naik lagi ke rasa diri sejati, kemudian sampai kepada rasa sejati diri. Ya, rasa sejati diri. Ini ascending namanya, atau naik, atau bahasa Arabnya taroki. Nah, di rasa sejati diri ini, apabila kita sudah sampai pada tahapan itu, maka sesungguhnya seperti tadi disampaikan, sirnanya segala rasa. Sehingga tidak ada rasa. Yang ada adalah kefanaan, keheningan, kehampaan, kekosongan. Ya. Lalu kalau misalnya kita sudah mencapai tahapan itu, maka sesungguhnya kita akan harus turun kembali, ya, atau descending, atau bahasa Arabnya tanazul, ya, dari makom rasa kehampaan tadi atau rasa sejati diri tadi, titik awal penciptaan segala rasa, maka masuk dia ke rasa diri sejati. Nah, mencipta lagi, turun lagi dia ke rasa jiwa, kemudian turun lagi dia ke rasa zahir kita.
Ya, cukup menarik bukan? Memahami tahapan rasa demi rasa agar kita tidak merasa rasa. Karena permasalahannya banyak orang-orang yang belajar spiritual kemudian dia tergelincir sehingga merasa rasa. Ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Maka dari itu dalam perjalanan spiritualitas ini selalu timbulkan rasa diri sejati, yaitu ketawaduan, rendah hati. Ya, rendah hati, jangan sampai kita merasa pintar sendiri, paling benar, nanti kita tergelincir. Ya, tergelincirnya itu nanti kalau misalnya terus-menerus, kalau diingatkan sama Yang Maha Kuasa, cukup jadi tantangan ya. Yang timbul nanti rasa apa? Rasa sakit, rasa sesal dan lain-lain, rasa kecewa, sehingga kita kembali kepada yang seharusnya. Nah, inilah kaitan 4 rasa yang ada di dalam diri kita yang perlu kita pahami, ya, perlu kita temukan dan alami. Perlu kita temukan dan alami. Jangan hanya sekedar teori. Apa yang saya sampaikan di channel ini, saya usahakan adalah bentuk daripada apa yang sudah saya alami secara pribadi. Jadi bukan hal yang kaitannya hanya teori-teori. Ya, karena kalau cuma sekedar teori-teori, para sahabat semesta rasa bisa mencari di Google ya. Tapi kalau bicara sudah pengalaman pribadi, spiritual pribadi, pengalaman batin yang pribadi, ini lebih mengena dan lebih bisa dijalankan. Ya, karena sudah tahu peta-petanya. Nah, terkait dengan rasa tadi, apabila sahabat semesta rasa ingin punya hidup yang penuh keajaiban, penuh keberlimpahan, kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan, bahkan diberikan pencerahan oleh Yang Maha Kuasa, maka perbanyaklah menerbitkan rasa terima kasih dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam kepada siapa? Kepada Sang Maha Pencipta. Ya, kalau zohirnya kepada orang tua sudah pasti, tapi yang hakiki kepada Allah yang Maha Esa. Ya, rasa terima kasih dan rasa syukur yang harus kita terbitkan bukan hanya sekedar alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, semua orang awam pun, bahkan anak kecil juga sudah terbiasa dengan kata-kata itu. Cuman yang saya mau ajak sahabat semesta rasa adalah melakukan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Jadi melakukan suatu rasa terima kasih dan rasa syukur yang dipersembahkan atau dihaturkan kepada Yang Maha Kuasa dengan cara berbeda dari umumnya, dengan cara orang-orang yang dekat pada Tuhan itu sendiri. Nah, ini saya temukan juga dan saya kembangkan ya. Saya istilahkan namanya syukur unlimited. Ya, artinya syukur yang tiada batas. Seperti apa? Nanti mungkin akan saya sampaikan, lalu kemudian nanti kalimatnya karena panjang, saya akan bantu untuk masukkan ke deskripsi video. Ya, ini yang saya lakukan dan ini sudah saya buktikan setelah saya jalankan. Ya, saya rutinkan setiap hari. Sangat banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam hidup saya. Sangat banyak. Ya. Nah, seperti apa rasa syukur unlimited tadi? Mari kita sama-sama dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Zat Suciku, Engkaulah yang Maha Pemurah dari segala yang pemurah. Engkaulah yang Maha Sejati dari segala yang sejati. Engkaulah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang dari segala yang pengasih dan penyayang. Engkau yang Maha
agung lagi maha mulia. Engkau yang maha bijaksana dan maha membimbing. Maha kaya lagi maha memberi kekayaan. Maha berilmu lagi maha memberi petunjuk dan ilmu. Padamu aku menyembah. Padamu aku bergantung, berharap, menyandarkan diri, berkeluh kesah, bermunajat dan berdoa, dan padamu aku berlindung. Engkaulah maha raja di raja, maha mencipta, maha memiliki, maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengatur atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik di 7 lapis langit maupun 7 lapis bumi, di luar maupun di antaranya, di alam gaib maupun alam nyata, dari timur sampai ke barat. Di tanganmu segala keputusan ditetapkan. Di tanganmu segala gerak dan diam diizinkan. Di tanganmu segala permohonan dan doa dikabulkan. Di tanganmu segala keajaiban, keberlimpahan, kenyataan, kebaikan dalam hidup dimanifestasikan. Aku menghaturkan rasa terima kasih dan rasa syukurku kepadamu dengan setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya dan seluas-luasnya atas segala pemberian, anugerah, keberkahan, nikmat, karunia, hidayah, inayah, maghfirah, dan segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan Engkau berikan, khususnya cinta dan keriduanmu kepada seluruh makhlukmu, khususnya kepada aku dan keluargaku, yang aku haturkan kepadamu dengan tiada batas, tiada akhirnya, dan tiada ujungnya. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ufawwidu amri ilallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, billah, Allahu haq. Nah, demikian adalah rasa syukur unlimited. Ya. Jadi kita mulai dengan adab yang baik, dengan adab yang benar, dengan memuja-muji, ya, kemudian bersyukur. Ditutup dengan menunjukkan betapa puja-pujian kepada Yang Maha Kuasa dan betapa lemah dan tiada daya upaya diri kita, dan segala urusan kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Dan ini saya rutinkan sehari minimal sekali. Minimal. Apakah itu baru bangun tidur atau akan tidur. Ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau diperbanyak. Contoh setelah selesai sholat wajib, atau minimal subuh dan asar, atau pada saat Anda, para sahabat semesta rasa, merasakan suatu atau mendapatkan suatu kabar baik, suatu keberkahan, suatu rezeki, ya, itu segera diucapkan walaupun dalam hati. Lalu kemudian apabila kita pada saat kita sembari jalan merenung atau berpikir, kemudian kita menemukan kekuasaan Allah, ya, menyadari kekuasaan Allah, segera bersyukur, segera ucapkan syukur unlimited ini. Dan bahkan saya kalau setelah sholat wajib, ya, atau sholat tahajud malam, itu saya menengadahkan tangan. Tapi sahabat semesta rasa, saya menengadahkan tangan bukan untuk berdoa,
melainkan untuk bersyukur. Ya. Jadi kita berusaha untuk berbeda dari orang pada umumnya, agar kita semakin dekat dan semakin dicintai oleh Sang Maha Kuasa. Ya, kalau orang lain dia menengadahkan tangan kemudian berdoa, ya, kita menengadahkan tangan kemudian kita bersyukur. Bukan memohon, tapi bersyukur atas segala pemberian anugerah dan karunia Allah yang luar biasa, banyak, tak terbatas, tak ternilai, dan jumlahnya luar biasa. Nah, ini yang saya mau ajak para sobat semesta rasa, ya, agar memahami rasa, ya, pada semesta rasa di dalam diri kita, kemudian menerbitkan rasa syukur dan terima kasih yang unlimited tadi kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Rutinkan ini dan rasakan dahsyatnya keajaiban dalam hidup Anda. Kemudahan, rezeki, kelapangan, dan hal-hal yang di luar nalar Anda, di luar perencanaan Anda, di luar ekspektasi Anda, dan tapi itu jauh lebih baik, ya, bukan jauh lebih buruk, ya. Di luar ekspektasi itu artinya lebih dari ekspektasi kita. Misalnya kita maunya dapat 1 juta, ternyata dengan merutinkan ini dapatnya malah 100 juta. Kita pengen punya usaha dengan senilai 10 juta, ternyata dengan merutinkan syukur unlimited ini malah mendapatkan tekanan yang mengajak berbisnis ratusan bahkan miliaran rupiah. Nah, seperti itu. Dan ini sudah saya buktikan sendiri. Termasuk anak dan istri saya sudah membuktikan sendiri, ya. Nah, inilah topik atau tema serta cara prakteknya sudah saya sampaikan kepada sahabat semesta rasa. Bagi yang mendengar, ya, itu adalah artinya haknya. Dan bagi yang menjalankan adalah orang yang memiliki hak dan beruntung karena sudah mendapatkan suatu petunjuk yang akan mampu insya Allah merubah hidupnya jauh lebih baik. Ya, sampai di sini, nanti kita akan sambung kembali. Terus tunggu video-video berikutnya yang tujuannya tidak lain bagaimana men-share ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi Anda agar dapat merubah hidup atau life transformation yang berkelimpahan, abundance, yang penuh dengan keberkahan, blessed, yang penuh dengan cinta, love, dan penuh dengan pencerahan dari Yang Maha Kuasa atau enlightenment. Ya, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.